Perkenalkan, nama saya Suci Nadira Saputri. Saya dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 10121047. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan komunikasi interpersonal dengan komunikasi kelompok. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung dan terarah. Pada komunikasi interpersonal, individu saling berinteraksi dan berkomunikasi secara tatap muka atau melalui media, seperti pesan teks, telepon, atau video call. Tujuan utama dari komunikasi interpersonal adalah untuk memperoleh informasi, membangun hubungan yang baik, menciptakan kesepakatan, dan mengatasi masalah. Kegiatan komunikasi tatap muka interpersonal dalam konteks komunikasi bisnis melibatkan interaksi langsung antara dua atau lebih orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti presentasi produk, negosiasi bisnis, rapat bisnis, presentasi laporan, dan wawancara kerja. Keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Keterampilan ini meliputi kemampuan mendengarkan aktif, memahami perspektif orang lain, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Berikut ini adalah contoh video atau roleplay dari komunikasi interpersonal. Si menteri teh ngamuk gara-gara konser Blackpink, rumput-rumput yang pipa rusak aku kumaha. Jadi mainnya di blacklist udah bapaknya. Jadinya padahal make di bulan September bakal aya deui konser. SM. Lembarnya jangan di blacklist gitu mah. Oh, tapi nya ceuk Jokowi teh warga Indonesia nonton konser pendapatan ka negarana gede. Gede pendapatannya. Jadi kumaha tuh? Orangnya geus nabung aja yang konser. Lebarnya. Mahanya saktu deungah. Mending beli saham daripada konser. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang tergabung dalam suatu tim atau suatu kelompok. Dalam komunikasi kelompok, anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok bisa terjadi secara formal dalam pertemuan rapat atau diskusi dan informal dalam percakapan santai antara anggota kelompok. Tujuan utama dari komunikasi kelompok adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan bersama. Adapun juga karakter dari komunikasi kelompok. Karakter komunikasi kelompok yang pertama itu ada bahasa dan sistem simbolik. Lalu yang kedua ada norma dan nilai. Yang ketiga gaya komunikasi. Yang keempat keterbukaan. Yang kelima pengaruh dan kepemimpinan. Adapun fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama ialah untuk meningkatkan keterikatan dan kebersamaan. Yang kedua, menentukan tujuan dan visi misi kelompok. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Berikut ini ada contoh video atau roleplay mengenai komunikasi kelompok. 24, 25, 26 gitu. Hingga nanti ke anggaran yang produksinya gitu. Itu jumlahnya aja atau kayak gimana tuh? Iya, mungkin kalau dari penjualan tahun sebelumnya lebih ke jumlah per tahun atau boleh per bulan juga boleh. Atau per tahun keseluruhan. Iya. Lebih ke rata-ratanya aja sih kan nggak apa-apa. Iya, nggak perlu misalkan sampai rinci berapa piecesnya, mungkin lebih ke berapa ribu atau berapa puluh ribu, iya gitu. Ya, kan kita juga kan ada si 24, 25. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik dari perilaku ataupun ucapan. Terima kasih sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.